bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan, bahwa benar-benar aku telah melihat seorang lelaki, yataqallabu fil jannah, lelaki tersebut bersenang-senang fil jannah, di dalam surga, fi syajaratin qata'aha, dan penyebab lelaki tersebut yang dilihat oleh Rasulullah di dalam surga bersenang-senang, lelaki tersebut masuk surga bersenang-senang di dalam surga karena sebab syajarah, pohon qata'aha yang dia potong, min dhahri thariq, dari yang berada di tengah jalan, kanat tu'dil muslimin, yang mana pohon tersebut mengganggu jalannya seorang muslimin. Lah, hadis ini yang pertama jelas bahwa ketika kita menjauhkan daripada jalan orang muslim kejelekan, gangguan, baik itu dari pohon atau lain sebagainya, maka kita bisa menjadi seorang lelaki yang telah dilihat oleh Rasulullah, yaitu apa? Rajulan yataqallabu fil jannah, seorang lelaki bersenang-senang di dalam surga. Karena sebab apa? Karena sebab dia memotong pohon yang ada di tengah jalan. Lah, motong gimana? Lah, kalau motong yang masih hidup itu ada pembahasan sendiri dalam ilmu fikih. Jadi dalam ilmu fikih, memotong pohon yang ada di bahu jalan yang masih hidup, atau memotong pohon tetangga yang ada di rumah kita, yang masuk di tanah kita, yang masuk di perkarangan kita, itu ada pembahasannya. Kalau hukumnya yang umum, hukum-hukum di masyarakat, kalau ada pohon, tangkainya masuk di rumah, ada buahnya, itu hak milik kita. Lah, itu bukan semudah gitu. Tapi itu ada pembahasan yang panjang di dalam pembahasan suluh yang telah dibahas oleh para ulama dalam ilmu fikihnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi husni syajarah, ada seorang lelaki melewati satu tangkai pohon, yang mana satu tangkai tersebut ala dhahri thariq, berada di tengah jalan. Kemudian lelaki tersebut ngomong, wallahi, demi Allah, la unhiyanna, maka benar-benar bakal aku sisihkan ini tangkai tersebut, anil muslimin, daripada jalannya orang muslim. Supaya apa? Supaya tangkai tersebut tidak mengganggu jalannya orang muslim. Jadi dalam riwayat ini, ada seorang lelaki melewati satu tangkai pohon yang ada di jalan, atau bisa kita artikan secara global, melihat sesuatu yang bisa mengganggu jalannya orang muslim. Tapi di dalam hatinya ada niatan. Nah, di sini ada pembahasan. Ada niatan untuk, dan dalam hatinya ada niatan, dan niatnya ini shadiq. Apa? Jujur. Bakal aku sisihkan ini tangkai daripada jalan orang muslim supaya tidak terganggu. Lah, di sini ada beberapa pembahasan. Ada mengatakan bukan saja niat, tapi apa? Diambil kemudian dibuang. Hanya saja perawinya tidak menyebutkan. Makanya kalau kita bahas secara hadisnya ini, faqala, berkata dia ada niatan, dan niatnya itu sangat jujur. Tapi di dalam syarahnya bukan niat dok, tapi apa? Niat terus diambil, disisihkan. Tapi perawi hadisnya tidak menyebutkan. Nah, ini kenapa kita sebutkan? Di sini dikomentari ada beberapa tujuan. Intinya apa? Walaupun kita niat mau berangkat, ada niatan untuk kalau nanti ada gangguan di tengah jalan, kami sisihkan. Dengan niat dok, bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ada seorang lelaki ketika berjalan di tengah jalan,
menemukan tangkai yang ada durinya, yang berada di tengah jalan. Kemudian diambil fa'akharahu, disisihkan, dijauhkan dari jalan tersebut supaya tidak mengganggu daripada jalannya orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fasyakarallahu, Allah bersyukur, Allah menerima daripada amal perbuatan tersebut. Dengan apa? Faghfaralahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dengan apa? Dengan cuma nyisihkan. Lah ini kemarin daripada hadis-hadis yang ini termasuk daripada syu'batu minal iman, bagian daripada iman. Bahkan wa'adnaha, apa? Paling rendahnya bagian keimanan kita imatatul adzanit anitarik. Makanya ketika kita berjalan, kita sisihkan ketika ada sesuatu yang bisa mengganggu jalannya orang muslim. Kemudian hadis yang ke-12, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, ketika berwudu dia memperbagus wudunya, summa atal jum'ah, kemudian setelah memperbagus wudunya, atal jum'ah, mendatangi sholat Jumat, fastama'a, kemudian dia mendengarkan sholat Jumat, wa ansata, dan diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyada salasa ayyam, maka apa yang dia dapatkan? Diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat yang akan datang, dan ditambahi tiga hari. Waman massal haso, dan barang siapa yang bermain memegang daripada kerikil batu, faqad lagha, maka dia tidak mendapatkan apa-apa daripada sholat Jumatnya. Lah, hadis ini menunjukkan apa? Man tawaddo fa ahsanal wudu, barang siapa yang wudu kemudian memperbagus wudunya, nah, tidak mandi. Hadis ini cuma menjelaskan wudu, menunjukkan apa? Mandi dalam hari Jumat itu ada perbedaan. Kemudian fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Nah, gimana sih cara memperbagus wudu? Pakai air PDAM? Enggak. Memperbagus wudu itu dengan salah satunya adalah mengerjakan setiap basuhan 3 kali, berkumur 3 kali, membasuh tangan sebelum wudu 3 kali, mengusap wajah 3 kali, membasuh tangan, mengusap kepala atau membasuh kaki, dan semuanya dilakukan 3 kali. Kemudian ketika membasuh wajah, membasuh tangan, sama digosok. Kemudian itolatul ghurra wa tahjil, menambahi basuhan ketika di tangan. Kewajibannya cuma sampai siku-siku, tapi dia lebihkan sampai mana? Pertengahan daripada lengan atas. Ketika basuh kaki dilebihkan sampai pertengahan betis. Ketika basuh wajah dilebihkan sampai belakangnya. Lah ini termasuk ahsanal wudu, memperbagus wudu. Kemudian apa? Mendahulukan yang kanan. Ketika basuh tangan didahulukan yang kanan. Ketika basuh kaki didahulukan yang kanan. Jika ada kemungkinan kita dahulukan yang kanan.